Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar biologi bersama Bu Nurul. Ingat, ditonton sampai habis videonya agar kalian bisa memahami materinya. Tetap semangat. Oke, baik. Kalau minggu lalu kita sudah bahas sistem ekskresi khususnya ginjal, sekarang kita bahas sistem ekskresi pada paru-paru, hati, dan juga kulit. Silahkan disimak videonya sampai habis ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, alat ekskresi selanjutnya yaitu ada paru-paru. Sebelumnya kita sudah pernah membahas materi sistem pernapasan, yang mana ketika kita menghirup oksigen nantinya yang akan kita keluarkan yaitu CO2, dan selain itu ada uap air atau H2O. Nah, di sini paru-paru sebagai alat ekskresi ini bertugas untuk mengekskresikan uap air atau H2O dan juga karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkannya melalui proses respirasi aerob. Adapun bersamaan reaksi kimianya ada C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan 6O2 atau oksigen nantinya akan menghasilkan 6CO2 atau karbon dioksida plus 6H2O uap air plus ATP atau energi. Nah, energinya digunakan untuk kita beraktivitas, sedangkan CO2 dan H2O-nya kita ekskresikan. Selanjutnya ada hati atau hepar. Nah, hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang fungsinya untuk yang pertama penawar racun, yang kedua perombak sel darah merah, yang ketiga perombak protein, yang keempat menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Nah, dalam sistem ekskresi ini yang akan dikeluarkan yaitu ada perombakan sel darah merah dan juga perombakan protein. Jadi di sini protein berlebih akan dirombak menjadi urea. Urea disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dikeluarkan bersamaan dengan urin dan juga dalam bentuk keringat. Selanjutnya untuk perombakan sel darah merah sendiri, sel darah merah yang sudah tua yaitu sudah mencapai usia 120 hari kurang lebih nantinya akan dirombak di hati dan akan menghasilkan empedu, cairan empedu. Nah, fungsi dari cairan empedu itu sendiri yang pertama untuk mengemulsi lemak, yang kedua untuk mengubah zat tidak larut air menjadi larut, yang ketiga untuk mengaktifkan enzim lipase, yang keempat membentuk absorpsi lemak di usus, yang kelima yaitu untuk membuang zat sisa, dan yang enam mewarnai feses dan urin. Berikut merupakan proses perombakan sel darah merah yang mana hemoglobin nantinya akan dipecah menjadi Fe atau zat besi, globin dan juga hemin. Nah, Fe nantinya akan disimpan di dalam hati, kemudian globin akan melakukan metabolisme protein dan juga akan membentuk hemoglobin baru. Selanjutnya hemin nanti di sini akan diubah menjadi bilirubin dan juga biliverdin. Bilirubin akan diubah menjadi urobilin dan juga sterkobilin. Nah, urobilinnya nantinya akan memberikan warna pada urin, sterkobilinnya yang akan memberikan warna pada feses. Sedangkan biliverdin nantinya akan menjadikan zat warna empedu dan disalurkan ke kantong empedu. Ekskresi yang selanjutnya yaitu kulit atau integumen. Seperti yang kita tahu, yang diekskresikan oleh kulit melalui pori-pori yaitu berupa keringat. Nah, di sini kulit memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat ekskresi keringat, yang kedua sebagai pertahanan terluar tubuh, yang ketiga untuk pengaturan suhu dan pengeluaran air tubuh, yang keempat sebagai tempat penyimpan cadangan lemak, dan yang terakhir sebagai alat indera peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama yaitu ada epidermis, kemudian ada dermis, dan yang terakhir ada hipodermis. Adapun epidermis adalah bagian terluar kulit yang tersusun dari sel epitel pipih berlapis banyak. Nah, di sini epidermis memiliki 2 lapisan utama. Yang pertama ada lapisan tanduk. Nah, ini merupakan lapisan terluar epidermis tersusun atas sel kulit mati yang selalu mengelupas. Kemudian yang kedua ada lapisan Malpighi. Nah, ini di bagian bawah lapisan tanduk tersusun atas sel-sel yang terus membelah dan sel-sel berpigmen. Selain 2 lapisan tadi, jadi epidermis tersusun atas 5 lapisan lain. Yang pertama ada stratum corneum, ini terdiri atas banyak lapisan sel-sel kulit mati, pipih, dan tidak berinti, serta sitoplasma digantikan oleh keratin. Kemudian yang kedua ada stratum lucidium. Nah, ini tempat terjadinya keratinasi, terlihat jelas pada telapak tangan dan juga telapak kaki. Coba dilihat telapak tangan dan juga telapak kakinya. Kemudian yang ketiga ada granulosum.
Stratum granulosum ini tersusun atas sel-sel keratinosit yang bermigrasi dari lapisan spinosum. Kemudian ada stratum spinosum. Ini merupakan lapisan epidermis yang berperan dalam mensintesis keratinosit, yaitu bahan pembuatan sel kulit, rambut, dan juga kuku. Yang kelima, ini ada stratum basal. Nah, ini merupakan lapisan terdalam epidermis, aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi untuk melindungi kulit dari radiasi. Selanjutnya ada bagian dermis. Nah, dermis ini berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Struktur penyusun dermis terdiri dari serat elastis, serat retikular, dan serat kolagen. Coba perhatikan pada gambar di bagian dermis itu ada yang pertama kelenjar keringat. Sesuai dengan namanya tentunya fungsinya untuk menghasilkan keringat yang nantinya akan dikeluarkan melalui pori-pori. Yang kedua ada kelenjar minyak untuk menghasilkan minyak. Dan yang ketiga ada pembuluh darah yang mana terdiri dari vena dan arteri, fungsinya untuk mengalirkan atau mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya di dermis ada beberapa jenis jaringan saraf. Yang pertama ada corpus meissner, ini fungsinya sebagai peraba atau perasa sentuhan. Yang kedua ada corpus rufin, ini ada sebagai perasa panas. Kemudian yang ketiga ada ujung saraf tanpa selaput, ini fungsinya untuk perasa rasa sakit. Kemudian yang keempat ada corpus krause, ini sebagai saraf perasa dingin. Yang kelima ada corpus Merkel, ini fungsinya sebagai perasa ringan. Yang terakhir ada corpus pacini, ini fungsinya sebagai perasa tekanan kuat. Jadi beda rasa, beda pula jenis sarafnya gitu ya, diingat-ingat. Dan yang terakhir ini ada hipodermis. Ini bagian paling bawah yang mana fungsinya sebagai untuk melekatkan kulit dengan otot atau tulang. Nah, di sini juga terdapat yang namanya jaringan lemak atau adiposa yang fungsinya untuk menjaga tubuh tetap hangat dan sebagai cadangan makanan. Oke, jadi tadi kan kulit melakukan fungsi ekskresi untuk mengeluarkan keringat. Nah, jadi komposisi dari keringat sendiri itu apa saja sih? Yang pertama ada air, kemudian ada garam mineral, yang utama itu paling banyak adalah NaCl, kemudian ada urea, minyak, asam, dan sisa metabolisme sel. Nah, kemudian pengeluaran keringat itu sendiri berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Jadi, ketika suhu tubuh kita meningkat, nantinya pembuluh darah kita akan melebar. Kemudian, panas akan dihantarkan ke kelenjar keringat. Nah, keringatnya akan dikeluarkan melalui pori-pori sehingga suhu tubuh kita kembali untuk stabil. Pertanyaan presensi untuk absen ganjil, sebutkan macam lapisan yang ada pada jaringan epidermis kulit. Kemudian pertanyaan kedua untuk absen genap, sebutkan tahapan pengeluaran keringat ketika tubuh kita memanas. Baik, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.